Assalamualaikum Bu Cita. Waalaikumsalam Pak. Selamat pagi. Gimana kabarnya Bu Cita? Alhamdulillah saya jenengan pripun? Alhamdulillah baik juga. Saya ingin membicarakan rencana supervisi untuk pembelajaran PPKN yang akan Ibu Cita laksanakan besok. Jadi rencananya untuk besok Bu Cita saya supervisi ya. Ini enggak apa-apa Pak. Nah, untuk materinya apa ya Bu Cita? Kebetulan ini kelas 11 materinya mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Ya. Untuk tujuan dari pembelajaran tersebut apa ya Bu Cita? Supaya anak bisa memahami mengenai hak asasi manusia Bapak. Terus apa yang mau Ibu Cita kembangkan dalam pembelajaran tersebut? Kebetulan untuk materi ini anak-anak bisa menganalisis mengenai masalah-masalah HAM dan agar generasi penerus bangsa tidak melakukan kegiatan yang melanggar HAM seperti tawuran yang sedang marak, ya, pembulian antar pelajar dan lain sebagainya. Wah, sangat menarik itu Bu Cita materinya. Terus untuk untuk metode yang mau gunakan itu apa? Kebetulan ini materi pelanggaran HAM sangat cocok kepada metode problem based learning. Saya akan memakai metode itu. Oh, itu. Terima kasih Bu untuk waktu yang sudah diberikan. Sampai jumpa untuk besok di supervisi. Terima kasih Bapak. Hari ini siapa? Saya absen dulu ya. Sinta, Nabila, Khairuddin, Iqbal, Istajid, Ridho, Syifa, Ella, Alina, Gaga, Habib, Wahyu, Putri, Melinda, Dimas, dan terakhir Marvin, ya. Oke, alhamdulillah nihil ya. Siap semua pagi hari ini? Agak doyot Bu, karena habis apel gitu ya. Belum disemangatin ayat Bu, gitu ya. Itu semangat ya. Oke. Untuk sebelumnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya, lagu kebangsaan. Ku berdiri dan mandu
Untuk pertemuan kali ini kita melanjutkan materi kemarin mengenai pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, ya. Kalau kemarin sudah sampai ke pengertian hak dan kewajiban, ya. Ini nanti kita akan mempelajari kasus-kasus pelanggaran HAM. Ya. Kita nanti akan mempelajari kasus-kasus pelanggaran HAM. Sebelumnya, ya, ada yang tahu pengertian hak itu apa? Hak itu apa? Bisa tunjuk jari. Oke, monggo Mbak, berdiri. Apa itu hak, Mbak? Ya. Dasar yang dimiliki manusia menurut kodratnya. Hak dasar yang dimiliki manusia menurut kodratnya, oke? Tidak bisa diganggu gugat. Tujuan pembelajaran kita, oke? Tujuan pembelajaran kita adalah kalian mampu memahami hak dan kewajiban. Ya. Yang kedua, kalian dapat menerapkan apa itu hak, apa itu kewajiban. Okay. Yang ketiga, kalian dapat menemukan ide-ide yang solutif. Piye caranya supaya hak saya terpenuhi, tapi saya juga bisa menjalankan kewajiban saya. Jadi hak dan kewajiban itu harus berjalan secara seimbang. Okay. Paham? Yang berikutnya, karena ini kita melaksanakan pembelajaran dengan berbasis proyek, ya, kita harus bisa menemukan proyek. Untuk proyek nanti kita bahas di langkah selanjutnya. Okay? Jadi ini nanti setelah saya menayangkan video atau kasus-kasus pelanggaran HAM, kalian nanti bisa berkelompok, ya. Jadi bisa dibagi berapa kelompok? Bisa dibagi menjadi 5 kelompok. Pengertian kewajiban itu apa? Kalau tadi hak, sekarang pengertian kewajiban itu apa? Oke, monggo Mbak. Segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Kalau tadi hak apa? Kalau hak itu adalah hak dasar yang dimiliki manusia, tidak bisa diganggu gugat. Kalau kewajiban, segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Okay. Hak dan kewajiban harus berjalan seimbang, selaras. Ya. Sebagai umat beragama sudah melaksanakan ibadah? Sholat subuh sudah? Kecuali yang perempuan, ya, kemungkinan ada yang berhalangan. Kalau laki-laki wajib. Wajib, ya? Terus selain dalam beribadah, sebagai seorang anak, kalian sudah melaksanakan kewajiban kalian belum? Menghormati kedua orang tua sudah? Tidak berbicara kasar kepada kedua orang tua. Kalau minta sapu juga yang sopan, Pak, Bu. Minta sapu. Bu, ada iuran, minta tambah. Adanya 100, oke lah. Hak asasi manusia. Secara sadar, ya, kalian itu mempunyai hak asasi manusia yang tidak bisa diganggu gugat. Contohnya apa? Bernafas. Ada yang bisa mengganggu gugat kamu bernafas? Ada yang bisa melarang kamu bernafas? Tidak bisa, kan? Itu adalah hak asasi kamu, ya. Hak asasi lainnya adalah hak untuk lahir. Itu makanya ketika ada bayi dibunuh, itu sudah termasuk melanggar HAM. Meskipun, lah, itu anak-anak saya sendiri, ya kan?
tidak bisa, karena apa? Setiap bayi yang lahir itu mempunyai hak untuk hidup, ya kan? Hak untuk bernafas seperti kalian. Kalian mempunyai hak untuk hidup yang layak. Okay? Mempunyai, termasuk kalian itu masih menjadi tanggungan orang tua kalian. Kalian mempunyai hak untuk hidup yang layak, mendapatkan pendidikan yang layak, ya kan? Buktinya apa? Ini sekarang kalian disekolahkan. Berarti kalian, orang tua kalian bertanggung jawab untuk pendidikan kalian, kesehatan yang layak. Okay? Negara juga menjamin itu dengan adanya berobat gratis. Okay? BPJS, meskipun BPJS berbayar, tapi saya rasa itu meringankan, ya kan? Meringankan. Apalagi kehidupan yang layak. Contoh baju kalian, orang tua kalian mencukupi kalian memakai baju. Itu hak asasi kalian. Kalian mau tidak memakai baju ketika di sekolah? Tidak mau kan? Ya. Itu adalah hak asasi kalian. Yang berikutnya, hak asasi kalian itu bisa mendengar kasus bullying, ya kan? Ya. Contoh ada yang kulitnya sawo matang, diundang Ambon itu sudah termasuk melanggar hak asasi manusia. Yakin apa bodoh? Saya jangan orang Ambon, tapi diundang Ambon. Seperti itu, ya, tidak boleh ya. Rambutnya keriting, diundang tim keriting, tidak boleh, itu sudah termasuk melanggar hak asasi. Orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain atau nyawanya sendiri sekalipun. Jika terbukti melakukannya, negara akan mengenakan tindakan hukum. Jangankan membunuh, ya kan? Mengejek saja ada pasalnya, ya. Bayi dibunuh. Kemarin yang terbaru, bayi dibuang di depan toko oleh seorang laki-laki. Ternyata diselidiki itu adalah ayah biologis. Karena apa? Dia tidak mau, belum siap untuk mempunyai bayi, yaitu terjadi karena hubungan gelap. Itu termasuk juga pelanggaran HAM berat. Mereka mau mengharap aku embed penjajahan, bahkan bisa dibilang genosida. Apa itu genosida? Menghilangkan nyawa orang lain dengan tujuan untuk ingin menguasai wilayah. Okay. Ini adalah salah satu contoh dari pelanggaran HAM. Kepada Presiden Jokowi agar dipulangkan ke tanah air mereka mengaku biaya saat bekerja di sebuah perusahaan di Myanmar. Mbak, nama saya Agus Purnomo, asal saya Jawa Timur, Pak. Saya di sini dari Myanmar, Pak. Dan saya melewati agent. Namun nyatanya mereka dibawa ke Myanmar dan diperlakukan tak manusiawi. Saat ini pihak Dinas Tenaga Kerja sudah melakukan koordinasi dengan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BPMI) serta KBRI untuk mengetahui para TKI di Myanmar yang diduga berjumlah 90. Ada yang bisa menangkap atau apa yang kalian tangkap dari video yang saya tayangkan? Ini termasuk pelanggaran HAM berat atau ringan? Berat. Saya akan membagi menjadi 5 kelompok seperti yang sudah kalian bilang tadi, bisa membagi menjadi 5 kelompok. Nanti silakan per kelompok, ya kan? Per kelompok mencari kasus-kasus pelanggaran HAM. Kasus-kasus pelanggaran HAM, baik pelanggaran HAM ringan maupun pelanggaran HAM berat, ya. Kalian bisa mencarinya, ya, melalui YouTube bisa, atau kalian bisa merekam sendiri bisa.
Kalian akan merekam atau mencari di YouTube? Mencari di YouTube boleh. Setelah itu nanti dianalisis per kelompok, ya. Nanti dianalisis per kelompok. Silakan membagi kelompok menjadi 5. Silakan membagi kelompok menjadi 5. Kelompok 1 mana? Kelompok 2 mana? Silakan. Kelompok 1 Sinta, Nabila, Faizah, Iqbal, Tajib, Ridho. Kelompok 2 Silva, Bella, Arina, Gaga, Habib, Wahyu. Kelompok 3 Putri, Melinda, Bagas, Asri, Dani, Fajar. Yang keempat Ismi, Siti, Nelly, Kabibi, Ali, Afif. Yang kelima Rana, Ida, Ali, Raffi, Tian, Muhammad, Yasir. Kelompok 1 ingin membahas kasus pelanggaran HAM apa? Oh, oke, didiskusikan dulu boleh. Didiskusikan dulu selama 5 menit. Kalian ingin memilih kasus pelanggaran HAM apa ya? Kelompoknya apa, ya kan? Oke. Silakan bersama kelompok kalian menyusun proyek. Oke. Yang berikutnya proyeknya. Jadi kasus pelanggaran HAM apa yang akan kalian ambil, ya kan? Lalu dianalisis, ya. Bersama kelompok kalian, jadwal apa saja yang akan kalian kerjakan selama 3 hari ke depan, ya. Selama 3 hari ke depan, oke. Setelah 3 hari, kalian bisa presentasikan, ya. Bersama kelompok sekarang didiskusikan untuk schedule-nya gimana, ya. Kalau bisa saya sarankan, ya, hari pertama ini tanggal berapa? Tanggal 13, ya. Dimulai hari ini 10 menit bisa ya untuk mencari masalahnya, kasus-kasusnya apa, ya. Kelompok 5 ingin membahas Palestina, ya, yang terjadi saat ini, ya. Mencari apa? Membahas apa? Berapa itu masih ada? Silakan dikoordinasikan, silakan dibahas. Kelompok 1 tadi mana? Ini kelompok 1 mana? Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, oke. Silakan, oke. Aku membahas tentang persiapan dulu. Kelompok 2 membahas tentang apa? Kasus Palestina. Kelompok 3 Trisakti, ya, tadi, ya. Oke, kelompok 4 tadi Bayin. Kelompok 5 mau minta Palestina. Oke, silakan dibagi dulu, ya. Dibagi dulu per kelompok, ya. Akan kalian buat proyek nanti, ya. Dilanjutkan dengan schedule apa, nanti jadwalnya itu apa, ya kan? Jadwalnya tadi, ya, dibagi saja per kelompok itu. Tugasnya apa? Mencari video siapa, ya, mengumpulkan literasi dan lain sebagainya. Sekarang silakan kalian paparkan langkah-langkah
hadir. Perwakilan saja nggih per kelompok 1. Silakan kelompok 1. Kelompok 1 mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin membahas tentang peristiwa Tanjung Priok. Jadwal kelompok kami sekitar 3 hari, mulai hari ini tanggal 13 kami akan membahas tugas-tugas per kelompok, menyiapkan media serta sumber literasi yang akan kami buatkan. Hari kedua tanggal 14 November akan mengkaji literasi yang sudah kami dapatkan dari berbagai sumber. Kemudian kami akan menyusun dan mengembangkan masalah serta menyusun laporan. Hari ketiga tanggal 15 November kami akan mempresentasikan. Oke, berarti selama 3 hari nggih, siap nggih? Silakan duduk, terima kasih. Lanjut nomor 2. Silakan Mas Yoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin membahas tentang kasus Martina 1993. Jadwal kelompok kami sekitar 3 hari mulai hari ini tanggal 13 kami akan membagi tugas-tugas per kelompok, menyiapkan media serta sumber literasi yang akan kami buatkan. Hari kedua tanggal 14 November kami akan mengkaji literasi yang sudah kami dapatkan dari berbagai sumber. Kemudian kami akan menyusun dan mengembangkan masalah serta mulai menyusun laporan. Dan hari ketiga tanggal 15 November kami akan mempresentasikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Budi Saswa, perwakilan dari kelompok 3, ingin membahas tentang tragedi Trisakti tradisi 1998. Jadwal kelompok kami kita mulai dari ini tanggal 13 kami akan membagi tugas-tugas per kelompok dan menyiapkan media serta sumber interaksi yang akan kami butuhkan. Hari kedua tanggal 14 November akan mengkaji literasi yang sudah kami dapatkan dari berbagai sumber. Kemudian kami akan menyusun dan membangun masalah serta mulai menyusun laporan. Hari ketiga tanggal 15 November kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari kelompok 4 membahas tentang bullying. Jadwal kelompok kami sekitar 3 hari mulai dari hari ini tanggal 12 kami akan membagi tugas-tugas per kelompok menyiapkan media serta sumber literasi yang akan kami buatkan. Hari kedua tanggal 14 November akan mengkaji literasi yang sudah kami dapatkan dari berbagai sumber. Kemudian kami akan menyusun dan mengembangkan masalah serta mulai menyusun laporan. Hari ketiga tanggal 15 November kami akan mempresentasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 5 ingin membahas tentang kejadian Palestina dan Israel. Jadwal kelompok kami sekitar 3 hari mulai hari ini tanggal 13 kami akan memberikan tugas-tugas di kelompok, menyiapkan media serta sumber literasi yang akan kami buatkan. Hari kedua tanggal 12 November akan memberikan literasi yang sudah kami dapatkan dari berbagai sumber. Kemudian kami akan menyusun dan mengembangkan masalah serta memulai menyusun laporan. Hari ketiga tanggal 15 November kami akan mempresentasikan. Terima kasih. Semua kelompok sudah memaparkan sudah memaparkan rencana-rencana untuk melaksanakan proyek ya. Masalahnya sudah dicari, langkah-langkahnya sudah ada, sudah direncanakan kalian. Tugas-tugasnya juga sudah dibagi perorangan ya. Saya harap kalian bisa melaksanakannya tepat waktu. 3 hari bisa benar-benar bisa ya. Nanti ibu akan mengecek ya.
Ibu akan mengecek kalian bisa lewat via WhatsApp maupun video call. Kalian juga bisa menghubungi Ibu ketika ada kesulitan, ya kan? Bu, literasi saya seperti ini, kurangnya apa? Ngoten nggih? Bisa dicantumkan nama saya dan kelompok dari kelompok berapa, begitu ya. Kita pelajari hari ini ya, baik dari materi maupun pembagian tugas. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Paham semua? Bisa berdoa? Wakil Mas Gagas, silakan berdoa. Dibantu siapkan doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran hari ini, terima kasih atas semangatnya hari ini. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan mempresentasikan di kelompok nggih. Silakan kalian sekarang pulang, hati-hati di jalan. Silakan keluar satu persatu. Silakan lanjut. Bisa ke Pak Agus nggih? Assalamualaikum Bu Cita. Waalaikumsalam Pak Jena. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Ya, untuk saya di sini dari refleksi pasca observasi kelas kemarin provisi. Untuk perasaan Ibu bagaimana untuk kegiatan pembelajaran kemarin? Perasaan saya ya jujur saja kurang leluasa karena terbiasa ngajar dengan sistem saya sendiri. Sekarang ada yang mengawasi, bahkan jenengan masih proses untuk melakukan CGP guru penggerak. Agak kurang leluasa, deg-degan juga ada, tapi juga ada salah pakai ya ini ngoten ya. Santai saja. Terus dalam pembelajaran, kendala apa tapi yang ditemui dalam pembelajaran? Pembelajaran kemarin ya, karena siswa itu minat belajarnya itu rendah. Sebanyak kurang lebih 30-35% siswa kelas 10 TKJ kemarin itu minat belajarnya rendah. Dan 40%-nya memang aktif. Jadinya yang agak susahnya itu untuk bagaimana caranya meningkatkan minat belajar siswa yang 30-35% itu rendah. Bagaimana caranya? Yang rendah itu karena apa? Nah, itu mungkin tingkat literasi anak zaman sekarang ya, di zaman now itu mungkin rendah itu ya juga bisa tidak memahami pembelajaran yang sebelumnya. Jadinya kita melanjutkan pembelajaran itu dia tuh juga bingung atau memang kurang aktif dalam pembelajaran, bisa kurang tahu dia ini. Karena memang siswa kita kan ada beberapa yang kalau malam membantu bapak ibunya berjualan, jadinya ya mungkin entah ngantuk, entah memang literasi kurang dan lain sebagainya. Kalau ditemui kayak gitu, inisiatif dari peserta itu apa? Biar minat siswanya meningkat ya. Untuk meningkatkan daya belajar, untuk meningkatkan keaktifan siswa, biasanya saya mengubah metode pembelajaran. Kalau sebelumnya mungkin ice breaking saya berikan ketika ya sudah melihat kok ngantuk, malas, baru saya berikan. Ini awal mungkin baru 5 menit, 10 menit pembelajaran. Saya berikan ice breaking dulu, jeda dulu. Nanti kalau sudah fresh, sudah ceria, kita lanjutkan pembelajaran lagi. Tidak usah terlalu menekankan
kamu harus hafal materi ini, tidak usah ya, karena ini kita juga merdeka belajar juga. Menurut saya kurang lebihnya seperti itu. Kita harus memahami tingkat keinginan siswa itu seperti apa. Terus kalau itu bahkan kita untuk menyiasati siswa yang minat belajar kurang, berarti sudah kita jelaskan. Terus yang untuk itu rencana kita lanjut kalau siswa agar tapi minat belajarnya tambah seperti yang kita jelaskan dengan menggunakan metode tadi, itu mau kita rencanakan kapan? Itu kemungkinan jadi kalau minggu kemarin kan kita sudah berhenti karena ada lomba-lomba dan sebagainya. Kemungkinan minggu ini nanti untuk kelas 10 TKJ akan saya terapkan. Siswa saya kasih edukasi turunan untuk jangan terlalu lelah membantu bapak ibu ketika berjualan seperti itu. Materinya akan saya share dulu malamnya supaya siswa tidak lupa esok paginya seperti itu. Mengganti metode pembelajaran dengan video atau bagaimana supaya anak tidak bosan mungkin seperti itu Pak. Nah, terus untuk mengetahui itu kan tadi kan peningkatannya dari kita menanyakan kepada siswa sudah jelas apa belum. Biasanya yang sudah jelas itu malah mengajukan pertanyaan. Kalau yang mengajukan pertanyaan lebih banyak, oh berarti ini tingkatnya sudah menaik. Kalau yang tidak mengajukan pertanyaan atau diam saja itu malah kemungkinan menurut saya itu malah tidak jelas. Maka itu ya, jadi tadi permasalahannya itu terus penyelesaiannya ya sudah ini yang cari solusinya terus pembelajaran lebih aktif. Saya kira cukup penasihat kita, terima kasih atas waktunya untuk observasi kelasnya. Terima kasih Pak Yenal, sama-sama. Iya. Baik, terima kasih untuk Mbak Zainal selaku calon guru penggerak angkatan yang ke-10 di SMK Pontren Darussalam, dan Ibu Juwita untuk pengajar PKN Pendidikan Pancasila yang dalam kegiatan mendukung Pak Zainal yaitu untuk observasi, dan hari ini Pak Zainal melakukan pasca observasi. Nah, izinkan saya dia harmonisasi selaku pengajar praktek angkatan ke-10 yang mendampingi Pak Zainal dalam program guru penggerak ini, khususnya dalam modul yang terkait dengan coaching, menyampaikan closing statement saja bahwa intinya saya sangat apresiasi kepada Ibu Juwita yang sudah melakukan dukungan kepada Pak Zainal, juga tentunya sekolahan ya di SMK Pontren Darussalam ini, dan khusus apa yang dilakukan Pak Zainal terkait dengan pasca observasi kepada Bu Juwita sudah melakukan coaching dengan baik. Jadi coaching yang ada itu menggunakan alur tirta, jadi ada tantangan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan sampai dengan tanggung jawab. Langkah-langkahnya saya rasa sudah dilakukan Pak Zainal dengan baik, dan dari dialog pasca observasi ini Pak Zainal sudah mampu dan terampil untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari sebuah proses mendengar dengan rasa seperti itu nggih. Dan pertanyaan yang berbobot ini tentu saja merupakan bagian dari identifikasi dalam alur tirta. Lalu yang kedua adalah sangat baik karena di sini Pak Zainal sama sekali tidak memberikan saran, jadi tidak memberikan konseling, dan benar-benar luar biasa mengalir ya. Karena kalau memberikan saran atau konseling itu justru bukan bagian dari proses coaching, tapi di sini tadi Mbak Zainal sudah benar-benar menggali apa yang direfleksikan dari Ibu Juwita sampai dengan Bu Juwita memberikan solusi sendiri atas tantangan dan kendala yang dihadapi. Dengan demikian saya sangat bangga pada Mbak Zainal karena materi yang ada dalam program guru penggerak khususnya coaching sudah bisa diterapkan dan diimplementasikan dengan baik dalam pasca observasi ini. Dan terakhir, tetap semangat Pak Zainal, bergerak dan menggerakkan, berdampak kepada SMK Pontren Darussalam, dan C-nya segera luntur sehingga benar-benar menjadi guru penggerak. Dan
menjadi sebuah gerakan yang baru juga untuk SMK Pesantren, diikuti guru yang lain untuk ikut guru pembeda. Siap ya Bu Juwita? Ini sudah meracuni Bu ini. Racun ya saya yang takut Bu. Nggak apa-apa, nanti pada saatnya kalau memang itu sudah ada kesempatan dan memang sudah niatan yang bulat untuk dipilih, saya rasa itu semua tantangan juga bisa diatasi dengan baik. Dan saya terima kasih selaku pengajar praktek angkatan 10 sudah diterima dengan sangat baik di SMK Pesantren Darussalam, dan ini kunjungan saya yang keempat dalam program pendampingan individu. Masih ada 2 kali lagi saya datang ya Bu ya. Sangat suka, sangat bahagia. Iya, baik, terima kasih, sukses selalu. Amin. Untuk Bapak Ibu di sini. Amin. Saya tutup nggih, pamit matur nuwun. Nggih, sama-sama. Nggih.